Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita sore ini kita akan menginjak pada pasal ketiga dari bab keempat, yaitu tentang ta'lim musibyana arkanal islami wa ma yata'allaqu biha minal ahkam, yaitu mengajarkan rukun Islam dan hal-hal yang berkaitan dengannya berupa hukum-hukum di dalamnya, ya. Setelah pada pasal yang pertama kita membahas bahwa selayaknya yang diajarkan adalah kalimatut tauhid, kemudian pada pasal kedua dengan menjelaskan tauhid dan sunnah sebelum Al-Quran, maka pada pasal ketiga ini yang diajarkan secara urutan adalah rukun Islam. Kita tahu bahwa anak itu kan dia belum mukallaf, ya. Biasanya banyak berlaku anak-anak itu pada pembahasan apa yang diajarkan itu tamyiz atau mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan kanan kiri, atas bawah, bisa membedakan antara perbedaan anjing dengan kucing. Itu semua termasuk dari jenis tamyiz ataupun mumayyiz. Dan kita tahu bahwa di saat tamyiz itu, walaupun belum mukallaf atau ada penghalang untuk taklif, yaitu penghalangnya kan dia belum balik, ya, belum balik, dan juga belum berakal dengan sempurna. Namun manakala sudah tamyiz, amal soleh itu sah. Amal soleh itu sah. Bahkan ada dari rukun Islam itu yang sebelum tamyiz itu amal solehnya sah, ya, walaupun belum tamyiz. Jadi bukan cuma belum balik, ya, belum akal, tapi belum tamyiz, yaitu untuk ibadah haji. Hingga ibadah haji itu boleh anak untuk dipakaikan padanya pakaian ihram, ya, walaupun sebagian pendapat tidak berpandangan seperti itu, ya. Andaikan anak itu atau anak itu ketika umur di bawah 7 tahun tidak mengapa. Ada seorang wanita di zaman Nabi bertanya, apa ali hadza atau ali sobi hajjun, apakah untuk anak ini sambil dia angkat di hadapan Nabi ada kewajiban haji atau bisa berhaji? Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Na'am, iya." Ya. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab usul fikih, ya. Di antaranya di dalam kitab penjelasan kitab Waraqat atau Syarah Waraqat. Naam. Ya. Nah, diterangkan di sini min ahammi ma yu'allamu as-sibyanu ba'da tauhidi wal aqidati sahihati. Ya, arkanal Islam termasuk dari perkara yang paling penting
yang terpenting diajarkan anak setelah tauhid dan setelah akidah yang sahihah adalah rukun Islam. Rukun Islam itu sholat, ya, min sholatin wa siyamin wa hajjin wa ma yata'allaqu biha min masaila wa ahkamin hatta ya'taduha wa yang sya'uh alaiha. Jadi diajarkan sholat, puasa, haji, ya. Di situ tidak disebutkan kaitannya dengan zakat itu. Karena zakat itu kita tahu termasuk dari bentuk tasarruful mal, ya, pengalokasian harta. Dan pada pengalokasian harta itu disyaratkan sahnya itu adalah, diterangkan oleh para ulama, adalah husnu tasarruf. Selain daripada balik, selain daripada akal, itu adalah husnu tasarruf, bagus di dalam mengalokasikan harta. Nah, anak itu dia belum bagus dalam alokasi harta, ya, sehingga cuma disebutkan sholat, siyam, dan haji, dan apa yang berkaitan dengannya dari berbagai persoalan dan hukum-hukum. Sehingga manakala diajarkan kepada mereka, mereka itu akan biasa sholat, biasa puasa, biasa haji, ya, kalau memungkinkan, ya, haji itu hatta ya'taduha. Juga dia akan tumbuh di atas macam-macam ibadah tersebut. Jadi perkembangan hidupnya itu, ya, berada di atas keadaan seperti itu, ya. Itu akan menjadi akan menjadi hal yang dia mudah untuk melakukannya, karena itu dijadikan sebuah kebiasaan. Yang pertama adalah taklimuhum as-sholata, mengajarkan kepada mereka sholat. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, hafidhu ala abnaikum fis sholati wa awwiduhumul khaira fa innal khaira adatun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, jagalah anak-anak kalian itu di dalam urusan sholat, dan biasakan mereka itu dengan kebaikan. Kalau di resum kalian pertama kali bukan itu, ya, tapi saya baca ini, biasakan kepada mereka itu kebaikan, karena kebaikan itu nanti akan menjadi kebiasaannya, ya. Kita tahu, ya, ini pembahasan seputar masalah sholat, ya. Tapi kalau kita lihat anak-anak kecil itu kalau punya kebiasaan bagus, itu mereka akan berkait dengannya. Seperti anak kecil itu kalau dia sekolah, ya dia akan berpikir bahwa kebiasaan hari-harinya itu dia berangkat sekolah, belajar di sekolah, ya. Dan itu akan menjadi hal yang bagus, kebiasaan yang bagus. Beda kalau anak tidak sekolah, ya, kebiasaannya dia akan main, ya, dan mainnya ya nanti dengan berbagai macam tingkatannya, ya. Kalau mainnya masih di sekitar rumah, paling ya hanya dimaklumi mainan-mainan tertentu. Tapi pada tahap tertentu itu dia akan main di luar sekolah, ya, kok di luar sekolah, di luar rumah, seperti bersepeda, ya. Dan itu tergantung dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya sawah, dia akan main ke sawah, ya, seperti itu. Kalau lingkungannya adalah di kota, tentu kegiatan akan lain lagi. Mungkin dia akan ke PS, ya, ke warnet gitu, ya.
hal-hal yang dimaklumi gitu. Dan itu akan menjadi kebiasaan dia. Karena apa? Karena dia tidak belajar. Taruh kata belajar di rumah kan waktunya sangat sempit. Berbeda dia belajar di lembaga, di sekolah, di pondok. Itu kan ada temannya gitu loh. Ya, di situ tidak sekedar belajar, tapi dia juga berinteraksi. Dan itu penting gitu. Penting ya. Ya. Karena dengan interaksi itu dia akan bermuamalah, juga perlu di situ dia akan mendapatkan berbagai macam pengalaman dalam bermuamalah. Yang dimungkinkan di situ guru akan memberikan bimbingan, ilmu dan yang lain sebagainya. Ya. Berbeda kalau tanpa dibiasakan gitu. Nah, ya. Ini disebutkan oleh Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah serta Tabrani. Ya. Ini nasihat dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, artinya di sini asar sahabat gitu loh. Bahkan ada satu kisah dari muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau punya murid itu Ikrimah ya. Dan Ikrimah itu sebenarnya seorang anak yang cerdas. Tetapi dia kadang di dalam belajar itu ada beberapa catatan gitu. Sehingga Abdullah bin Abbas itu sampai menjadikan di kakinya itu kobel itu semacam pasung ya. Diikat di rantai kakinya supaya dia bisa duduk di majelis ilmu. Dan ternyata dia dengar majelis ilmu tersebut ya, sampai kemudian beliau menjadi seorang yang alim di dalam ilmu tafsir. Padahal belajar dipaksa gitu. Dan kita tahu terkadang orang itu walaupun secara tabiat kadang tidak suka belajar secara tabiat, tapi dia akalnya paham kalau belajar itu penting, sehingga dia memaksa diri untuk dia belajar, bahkan berusaha masuk lembaga yang sifatnya memaksa belajar. Contoh misalnya banyak sekolah-sekolah itu yang ikatan dinas itu tahu nanti di sana belajarnya model di pelonco, bangunnya jam sekian. Padahal dia tidak suka belajar seperti itu, tapi karena dia tahu akalnya pengen masuk situ, tapi sebenarnya tabiatnya ya nggak suka. Dia masuk ke situ kemudian keluar menjadi orang yang punya ilmu. Ini ilmu ya, bukan ilmu agama ya. Ilmu agama juga ada. Banyak anak-anak itu disekolahkan oleh anaknya, disekolahkan oleh orang tuanya untuk masuk di pondok-pondok yang punya syarat-syarat ketat. Bayarnya sudah mahal, syaratnya juga ketat. Kalau punya pelanggaran seperti ini dikeluarkan. Pelanggaran seperti ini dikeluarkan. Tapi karena dia tahu di situ itu dibiasakan hal-hal yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan seperti hafal Quran, maka orang tua rela masukkan situ. Bahkan anaknya pada waktu daftar itu kadang diajari, ditanya misalnya pengen mondok karena apa, secara jujur ya anak akan mengatakan karena abahnya, karena uminya gitu. Tapi disuruh jawab, ya karena saya pengen mondok gitu. Sehingga diterima. Kalau yang mengatakan karena abahnya, karena uminya, oh ini belum tumbuh keinginan mondok. Akhirnya kadang ada catatan. Dan setelah mondok itu ya memang hasilnya Masya Allah ya. Ya Masya Allah hasilnya itu. Kita itu kalau lihat misalnya mondokkan anak,
kemudian lihat hafalannya bagus, ilmunya ini bagus, itu biaya yang kita keluarkan tuh kayak seolah-olah kayak ndak begitu berarti gitu loh. Mungkin bayar sekian, uang gedungnya sekian. Ingat ya, orang mempelajari, orang menuntut ilmu itu rezekinya akan diluaskan. Ini konsep yang kadang orang itu banyak ndak paham. Jadi di zaman Nabi itu ada 2 orang laki-laki bersaudara. Yang satu itu ya'tin Nabi ya alaihi salatu wassalam, mendatangi Nabi untuk belajar. Yang satu itu yahtarif, mencari uang, mencari rezeki. Suatu saat yang muhtarif ini ya, dia mendatangi Nabi, mengeluhkan tentang saudaranya yang belajar terus itu kepada Nabi. Seolah-olah nggak rela kok, dia cuma kayak gitu, saya nyari uang gitu. Maka Nabiullah alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, bersabda, la'allaka turzaku bihi, bisa jadi kamu itu diberi rezeki karena dia ngaji itu. Jadi kita tahu menuntut ilmu itu menghabiskan rezeki atau mendatangkan rezeki. Kalau dari sisi perhitungan dunia, ya memang menghabiskan uang, menghabiskan rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk membayar ini, membayar itu, kan gitu kan. Ya, insya Allah itu. Tetapi ingat, sebagai orang yang beriman mesti yakin justru tindakan seperti itu, karena itu merupakan amal soleh, diridhoi oleh Allah, itu rezeki kamu akan diluaskan. Rezeki itu akan diluaskan, jadi nggak perlu khawatir gitu. Kalau lihat hitung-hitungannya ya kadang bikin hati ini hati ini istilahnya bahasa Jawanya itu takut gitu. Mengkirik, kok banyak gitu kok, biayanya besar gitu loh. Tapi sebenarnya tidak perlu seorang dia untuk khawatir. Seorang tidak perlu untuk khawatir. Kita lihat ya, ada satu, misalnya di sekolah itu ya, saya dulu pernah lihat itu ngajar satu anak itu kakak beradik. Itu kalau belajar itu cuma tidur, pokoknya nggak semangat. Ya, kadang senengannya dagunya itu ditaruh di meja, kayak nggak semangat belajar itu, sambil pipinya kadang ditaruh di meja juga. Tapi beberapa tahun kemudian karena dia belajar seperti itu, Masya Allah itu. Mungkin orang tuanya yang begitu semangat atau gimana mengarahkan, itu bagus itu anak itu. Dulu yang nilainya di bawah itu menjadi di atas, hafalannya juga melampaui teman-teman yang lainnya. Di dalam cara berpikirnya juga bagus. Ya, ini dari kecil udah kelihatan gitu. Kelihatan ini, Masya Allah itu. Yang lain mungkin kalau ngerjakan cepet-cepet selesai, kalau dia nggak pelan-pelan tapi tani gitu loh. Tapi hasilnya bagus terus gitu loh. Ya, hasilnya bagus. Ya, dan orang tuanya juga Masya Allah ya, orang tuanya itu sering bantu. Kalau ada SPP santri lain kurang itu kadang sok ditambahi sama orang tuanya. Sehingga ada korelasi di situ ya. Korelasi di situ ya, anaknya bagus gitu. Ya. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau seorang membiayai dia belajar anak itu, ya tidak perlu takut gitu. Tidak perlu takut. Rezeki memang dia akan mengeluarkan banyak biaya. Tapi hendaklah optimis. Kalau rezeki itu akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Kadang yang namanya ngajarkan seperti itu ya mesti ada ujian ya yang dialami seseorang. Nah, cara berpikir seperti ini yang harus dikembangkan.
Tapi kalau berpikirnya pesimis, berpikirnya begini-begini, ya akhirnya dia tidak akan mendapatkan apa yang dia harapkan, tuh nggak akan dia dapatkan. Ya, Masya Allah ya. Wahakata. Ya. Pokoknya seperti itu, kalau kita semangat kadang kita mendapatkan hal-hal yang menakjubkan gitu. Ya. Dulu waktu ini pengalaman ya, di waktu dulu saya ngurusi pondok ya, tapi saya bukan ngurusi bagian tafid itu. Saya khusus materi diniyah. Yang bagian tafid ada ustadznya dan ada ustadzahnya sendiri, yang memang jalurnya di situ. Ya waktu lihat ngajari anak-anak itu seneng gitu loh, seneng, dan itu tidak terpikir untuk anaknya sendiri bisa seperti itu atau enggak gitu. Dulu mempunyai bayangan ini sesuatu yang mustahil, masalahnya orang tuanya seperti ini. Dulu belajarnya nggak seperti itu. Andai kan diberi karunia hafalan nggak sampai hafal Quran saja udah seneng sekali kita. Kami udah seneng sekali gitu. Hafal misalnya udah balik 15 juz itu udah senengnya luar biasa. Tapi waktu itu istri saya yang sudah meninggal rahimahullah ta'ala itu senantiasa punya keinginan untuk anak-anaknya hafal gitu. Ya, begitu beliau meninggal, ya, itu seperti untuk bisa anak-anak hafal Quran itu tambah seperti mimpi lagi gitu, karena sendirian, ya berat gitu. Ya bisa diusahakan gitu. Ya, tapi ternyata alhamdulillah diberi kemudahan ya. Walaupun ada beberapa rintangan, itu pasti ada. Diberi kemudahan ya. Dan diantara kemudahan itu juga ada yang membuat kan hafalan Al-Quran itu kadang ada hafal 30 juz, tapi ada yang tidak sekedar hafal 30 juz tapi mungkin gitu, ya dites nggak punya salah walaupun satu huruf gitu. Misalnya 10 juz itu waktu sudah hafal Quran dimasukkan di pondok, ya tentu kan dengan biaya kan. Di sana dites bisa 7 juz enggak ada salahnya, 10 juz enggak ada salahnya, itu udah senangnya luar biasa. Sebagai sebuah kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan lah, kenikmatan seperti itu. Ya. Kebetulan melihat ustadzahnya hafal Quran mungkinnya bener-bener kokoh gitu loh, yang dia bisa nyimak 5 orang sekaligus gitu. Ini juz ini, oh Masya Allah gitu kan. Jadi murid lihat gitu, anak lihat tuh, kagum kan. Ya, akhirnya di situ bisa kita gunakan sarana untuk menasehati. Kalau bisa kamu seperti itu. Anda 30 juz mungkin nyemak juz beda-beda, ndak ada masalah. Ya, akhirnya dari situ tambah semangat ya. Itu sudah di atas 20, menginjak hampir 30 itu sudah nggak bisa diceritakan kesenangannya, sehingga kebahagiaannya itu udah nggak bisa diceritakan. Ya. Hilang semua biaya yang dikeluarkan tuh kayak nggak ada. Ini bukan cuma sedikit sekali itu. Ya, sedikit sekali. Dan tentu kan anak itu kalau seperti itu nanti kebaikannya juga kembali kepada orang tua gitu. Di samping anak itu mendapatkan pahala, orang tuanya juga dapat gitu. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang yang punya kedudukan, artinya dia punya kedudukan dunia. Itu cerita anaknya hafal 1 juz, senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. 1 juz lah itu. Sampai anaknya dikasih uang sekian gitu.
Waktu kemudian dia tanya kepada anak saya hafalannya berapa gitu, waktu itu masih hafalan sekitar belum banyak, kita 7, 8, itu mereka udah kaget-kaget gitu ya. Dia cerita sekolah di salah satu sekolah favorit ya, agama favorit, harganya mahal sekali ya. Saya pondokkan di pondok dan juga sekolah yang untuk lulus kejar paket A gitu. Nah, penting pendidikan seperti itu ya. Ya, kebahagiaan di dalam ilmu agama seperti itu akan langgeng ya, akan langgeng. Sampai tua mereka akan kenal yang namanya berbakti, kenal yang namanya memuliakan orang tua. Ya. Naam. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala bitu inda khalati Maimunata faqalat faqulu la angduranna ila sholati Rasulillah alaihi salatu wasallam, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku bermalam di sisi bibiku, bibi dari pihak ibuku, yaitu Maimunah. Maimunah itu dia adalah salah satu istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian aku berkata, aku benar-benar akan melihat kepada sholatnya Rasulullah. Diceritakan bahwa Ibnu Abbas masih kecil ya, dia tidur di antara Rasulullah dan Maimunah, jadi di tengah-tengah. Biasanya anak kecil kan senangnya seperti itu, bapak ayahnya ada di kanan, ibunya ada di kiri, dia di tengah-tengah. Nah ini Ibnu Abbas juga demikian. Tapi Masya Allah ya, sejak kecil aja udah punya sifat seperti ini. Jadi dia ngomong sama ibunya, ngomong sama bibinya, benar-benar aku akan melihat sholatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya kalau lihat ada anak kecil sudah punya kecenderungan seperti ini, Masya Allah ya. Kecil loh, dia kecil tapi sudah punya ya. Di dalam riwayat lain, ini juga riwayat Imam Bukhari, itu beliau mengatakan bitu inda kholati Maimunata lailatan, aku akan bermalam di sisi ibuku Maimunah di suatu malam. Faqama Nabi alaihi salatu wassalam falamma kana fi ba'dil lail qama Rasulullah alaihi salatu wassalam fatawadda'a min sanin mu'allakin wudu'an khafifan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam waktu itu beliau bangun ya, bangun malam. Tatkala ya, beliau ini di sebagian malam itu beliau Rasul alaihi salatu wassalam bangun, kemudian Rasul itu berwudu dari tempat air yang digantungkan, kayak geriba itu, kayak geriba yang digantungkan. Geribanya itu terbikin dari kulit ya, yang disamak ya. Beliau berwudu dengan air yang disimpan di geriba yang digantung, dengan wudu yang ringan. Kemudian dalam riwayat ini ada catatan tengah ya, yukhafifuhu amrun wa yuqalliluhu jiddan. Amr rawi hadis, kan ini hadis ini datang dari Ali bin Abdillah, dari Sofyan, dari Amr dari Kureb dari Ibnu Abbas. Jadi rawi yang ketiga yaitu Amr mengatakan yukhaffifuhu. Amr ya, meringankan wudunya, menjelaskan ringannya wudu Rasul alaihi salatu wassalam, dan sangat mensedikitkan di dalam basuhan. Setelah itu kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, summa qoma yusolli, kemudian Nabi berdiri sholat gitu. Ibnu Abbas kemudian mengatakan fakumtu fatawaddotu, aku pun bangun ya, aku pun bangun ya. Kemudian aku pun berwudu
nahwa mimma tawadhu'a, seperti wudhunya Nabi, dari wudhu yang dilakukan oleh Nabi. Tumaji'tu fakumtu an yasarihi, kemudian aku datang ke tempat sholat Nabi, ya, aku pun kemudian berdiri di sisi kirinya. Fahawwalani faja'alani an yaminihi, kemudian beliau menggeser aku dan dijadikan aku ada di kanan beliau. Jadi sholatnya itu karena anak kecil ya, di sisi kiri ya, kemudian dipegang pada bagian kepalanya. Dalam sebagian daya dipegang dan kepalanya, kemudian diletakkan di bagian kanannya. Ini menunjukkan bahwa kalau sholat itu 2 orang, itu softnya sejajar, tidak di belakang. Softnya sejajar dan dia ada di bagian kanan dari imam. Ini cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Adapun sholat 2 orang kemudian yang satu di belakang, itu lam yu'adda jama'atan. Kaifiyah sholat seperti itu tidak teranggap sholat jamaah. Atau dia di belakang sedikit, itu juga lam yu'adda jama'atan. Sholatnya lam tu'adda atau yu'adda jama'atan, tidak teranggap sholat jamaah. Ya kalau sholat jamaah berdua, ya dia mepet gitu, softnya sejajar. Nah, kemudian seperti yang ada di dalam resum kalian dari ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, murru wa fi lafat allimu abna'akum bis sholati li sab'in wadribuhum 'alaiha li asrin wa farriqu bainahum fil madaji. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian, dalam sebagian riwayat ajarkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan sholat di saat sudah umur 7 tahun. Dan pukullah mereka untuk sholat tersebut di saat umur 10 tahun. Maksudnya dipukul kalau ada pelanggaran, menyia-nyiakan, tidak menjalankan. Bukan kemudian diperintah taat tetap dipukul, bukan seperti itu. Tapi manakala terjadi pelanggaran atau mereka mengenteng-entengkan, tidak menjalankannya, boleh untuk dipukul. Namun ingat ya, pukulan seperti ini adalah pukulan yang ghairu mubarih, tidak menimbulkan bekas, tidak menyakiti. Makanya nanti ada pembahasan sendiri bahwa menghukum anak dengan pukulan itu syaratnya cukup ketat, sangat ketat, bahkan hampir-hampir tidak bisa dilakukan. Karena syaratnya itu kalau tidak salah itu ada 18 atau 19 syarat. Kalau seorang wanita, seorang istri terjadi nusus, melanggar dari ketaatan kepada suami saja, itu pukulannya ghairu mubarih. Itu diterangkan di dalam sebagian asar sahabat, itu seperti memukul dengan kayu arok. Kayu arok itu kayu yang biasa digunakan untuk siwak. Jadi besarnya cuma 1 jari saja. Berarti itu kan tidak keras pukulannya. Itu untuk orang dewasa loh. Untuk seorang istri loh. Apalagi anak-anak, tentu lebih ringan daripada itu. Ya, lebih ringan. Sehingga seorang dia mesti berhati-hati di dalam menerapkan seperti ini. Oleh karena itu, orang yang kalau dia tidak merinci dalam satu persoalan, ya akan menghukum ngawur. Misalnya pukullah, berarti dia pukul akhirnya ngawur karena tanpa rincian gitu loh.
Makanya belajar ilmu itu kalau nggak dirinci mesti ngawur, dijamin ngawur gitu. Ya, nggak ada tafsilnya gitu. Ya. Coba kalau misalnya ada orang mengatakan seperti ini, ya, aku mengumpuli saudara perempuanku. Dia maksudkan dengan saudara perempuan itu istrinya misalnya. Itu orang dengar mesti jengkel. Mosok saudara perempuannya dia melakukan seperti itu. Tapi coba kalau dia mengucapkan rincian, saya telah mengumpuli istriku. Bahasanya lebih rinci, bukan umum. Orang akan tidak ada masalah. Makanya pembahasan-pembahasan yang sifatnya global itu ya kadang yang banyak menimbulkan persoalan. Karena kalau global, bahasa global itu kemudian digunakan untuk menghukumi. Contoh misalnya kayak ayat-ayat kekafiran, hadis-hadis tentang kekafiran. Itu kan kadang sifatnya perlu untuk dijelaskan. Dari sisi hukum itu perlu dijelaskan. Kadang langsung difahami langsung. Ya. Kemudian diberlakukan pada manusia. Padahal untuk diberlakukan pada manusia itu ada ilmu lain gitu, yang perlu untuk dipelajari. Kan kita tahu hukum itu kan ada 7. Ya. 5 hukum maklum di dalam fikih, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Tapi ada hukum namanya hukum wad'i. Hukum wad'i itu menyangkut masalah sahih dan apa istilahnya batilnya ataupun fasidnya sebuah amalan, sah dan tidak sahnya sebuah amalan. Ya. Nah di sini biasanya kayak yang 5 itu dimaklumi ya. Tapi yang 2 ini kadang orang nggak bisa. Kalau dia nggak punya kefakihan ya, nggak tahu masalah itu, rincian masalah itu ya. Akhirnya dia menghukumi, oh ini nggak sah, oh ini. Ada hukum pula kaitannya hukum wad'i, rukun-rukun, syarat, itu kan hukum wad'i yang nanti berkonsekuensi sah dan tidaknya sebuah perkara gitu. Ya. Nah, makanya orang kalau misalnya belajar hal-hal seperti itu dia akan pelan gitu, bersikapnya itu hati-hati, nggak sembarangan, nggak sembarangan. Nah, ya. Kemudian lanjutannya adalah apa? Wa fariqu bainahum fil madhaji. Pisahkanlah di antara mereka dalam tidur itu fil madhaji, di tempat tidurnya. Laki-laki perempuan dipisahkan. Bahkan perempuan laki-laki juga dipisahkan. Kalau satu tempat tidur ada pembatasnya. Kalau di kalangan para ulama itu ada dulu tempat belajar itu karena saking sederhananya ya. Dibatasi itu pondok itu laki-laki itu dikasih batu. Sehingga kalau ke sana mau nggak akan melampaui batu itu. Karena kalau laki-laki kemudian tidur nggak tahu, kemudian sampai berpelukan dan lain sebagainya, itu sesama lelaki pun bahaya. Bahkan nanti efek setelahnya bisa lebih berbahaya lagi, apalagi sama perempuan. Makanya walaupun saudara yang dipisah, ya kalau seperti ini pernah kami kejadian betul ya tentang masalah seperti ini. Dulu kami dapat santri pindahan dari luar kota. Kalau tidak salah dari Banyumas atau Kebumen ya, saya lupa.
Kayaknya pernah di dua-duanya, di dua tempat itu anak itu. Dan di sana itu pernah dihukum dengan hukuman yang cukup berat gitu loh. Tapi kita tidak dapat riwayatnya karena apa gitu. Hanya pernah dihukum di pondok sana. Sampai di pondok kami itu ya apa ikut itu anak kan kadang liburan kakak adik. Nah, adiknya cerita kepada di pondok gitu loh. Kalau kemarin itu kakaknya memandikan dia gitu loh. Umurnya adiknya 7 tahun, kakaknya 9 tahun. Ini kan ada yang nggak wajar gitu. Dan yang namanya mandikan kan ya melakukan apa yang dia lakukan. Itu laki-laki perempuan itu, kakak adik, kandung. Nah, kita tanya sama orang tuanya, kita panggil, kita bicara. Ternyata apa? Ya, emang tempat tidur itu nggak dipisah. Ya. Dan juga tidak diajari adab-adab untuk di rumah itu bagaimana mau masuk ke kamar abahnya, uminya. Itu kan ada adab-adabnya. Nggak diajari. Dan di situ disebutkan memang dia pernah melihat sesuatu yang tidak pantas. Ya, tidak dilakukan oleh tidak tahu orang tuanya atau kakeknya atau neneknya. Jelas seperti itu. Sampai terjadi anak punya sifat seperti itu. Nah, ini kan waliyatubillah. Makanya kalau kita itu enggak mengikuti dari sunnah Nabi itu mesti efeknya besar. Efeknya besar. Kadang kita lihat saja ya, sudah dipisah tempat tidurnya dan ini dan sebagainya. Tapi lihat di TV kayak gitu ya. Nah, gimana gitu. Lihat di HP kayak gitu. Ini zaman masa di mana fitnah itu datang dari berbagai sisi. Makanya penting untuk kita sungguh-sungguh di dalam mendidik, banyak berdoa kepada Allah. Kita ikhlaskan di dalam kita mendidik itu. Karena kalau kita lihat dari suasana yang ada itu ya memang tidak mendukung. Suasana itu tidak mendukung. Tapi ketulusan itu solusi. Ketulusan itu adalah solusi. Ya. Ketulusan itu bisa menjadikan sebab berbagai macam faedah yang luar biasa. Bahkan Syekh Sholeh Al-Fauzan menjelaskan, andaikan ada satu orang ikhlas saja, itu ilmu itu bisa tersebar, kebaikan ini bisa tersebar kemana-mana. Walaupun yang dilakukan oleh orang yang ikhlas itu tidak banyak. Contoh sederhananya ya Ashabul Ukhdud itu, pemuda Ashabul Ukhdud itu kan pemuda yang ikhlas itu. Beli apa? Ashabul Ukhdud, bukan Ashabul Kahfi. Bukan Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud. Pemuda yang minta dia dipanah itu. Ashabul Ukhdud itu. Kalau Ashabul Kahfi kan yang lari dari. Ini Ashabul Ukhdud. Ketulusannya luar biasa. Dia mau dibunuh berapa kali nggak berhasil. Dia berguru kepada seorang rahib, itu pun imannya bisa ilmunya melebihi gurunya. Tatkala dia melihat ada hewan yang mengganggu manusia, dia ngambil batu, kemudian dia berdoa, wahai Allah, ingkana amur rahib ahabba ilaika min amri sahir faktulhu. Dia ngambil batu, dia lempar sambil dia berdoa, wahai Allah, kalau ilmunya rohib itu lebih engkau cintai dibandingkan ilmunya tukang sihir, maka bunuhlah dia. Dilempar, mati. Diceritakan itu sama gurunya. Gurunya sampai mengatakan, al-yaum
anta afdalu minni atau anta al yauma afdalu minni fala tadulla alayya. Hari ini kamu sudah lebih utama dibandingkan aku. Dan nanti kalau ada orang tanya siapa gurumu, jangan kau tunjukkan aku. Nah, akhirnya sampai dia bisa dengan izin Allah mendoakan orang yang sakit sembuh, sampai temannya raja yang buta pun sembuh, sehingga temannya raja itu, raja yang dolim itu sampai sampai temannya itu keceplosan, kok matamu sudah sembuh, siapa yang menyembuhkan? Maka dia mengatakan Robbi wa Robbukum. Nah, di sini menjadi masalah. Robku dan Robmu, yaitu Allah. Marahlah raja ini. Alakum Robbun Ghairi? Apakah kamu itu punya Rob selain diriku? Wah, akhirnya dihajar, sama dihajar, diseksa, suruh nunjukkan siapa yang menyembuhkannya. Akhirnya dikatakan gulam tadi, pemuda Ashabul Ukhdud itu. Akhirnya apa? Ditangkaplah pemuda itu. Pemuda itu kemudian dihajar, disiksa. Siapa yang ngajari kamu? Rahibnya datangkan, ketangkap. Itulah firasat dari gurunya, fala tadulla alayya. Jangan kamu tunjukkan kalau gurumu saya, gitu loh. Karena nanti ujiannya gede. Akhirnya apa? Raja ini menginginkan supaya pemuda itu kafir, keluar dari agama rahib tadi. Kenapa? Karena dulu pemuda ini yang diutus oleh kerajaan untuk belajar sihir supaya menjadi tukang sihir kerajaan. Tapi malah mampir dia rahib gitu. Akhirnya temannya raja diseksa, dibunuh sampai digergaji, belah dua. Juga gurunya juga seperti itu, tapi tetap berada di atas keimanan. Dengan maksud agar supaya pemuda ini mau lepaskan agamanya. Tapi tidak mau. Maka anak ini dibawa ke lautan, mau ditenggelamkan di laut. Dia berdoa kepada Allah, yang bawa pasukannya tenggelam, jatuh ke lautan semua. Dia selamat balik, nemui raja lagi, dibawa ke gunung untuk dijatuhkan dari atas gunung supaya mati. Dia berdoa kepada Allah, selamat lagi, datang kepada raja, kemudian memberitahu, kalau kamu ingin kematianku, ya, kumpulkan manusia. Waktu kumpulkan manusia dan ikuti daripada apa? Keinginannya. Raja waktu itu sudah khawatir, nanti kalau mereka mah percaya sama pemuda itu gimana? Akhirnya dengan sangat terpaksa dikumpulkanlah rakyatnya. Rakyat dikumpulkan, tapi di bagian luar kumpulan itu dibikin parit yang besar, yang di dalam parit itu sudah disiapkan kayu bakar untuk dibakar nanti. Kapan nanti ikut agama pemuda ini, ya, dia cemplung kayak di parut itu. Tapi kalau enggak, dibiarkan lolos, selamat. Akhirnya benar, pemuda ini dibawa ke tanah lapang. Kemudian raja dan bala tentaranya nanti kalau mau memanah itu suruh menyebut bismillah, ya, Robbi hadal gulam, atau bismi Robbi hadal gulam. Hanya dengan menyebut Rob dari pemuda ini, dipanah, kena, meninggal, syahid. Wah, karena seperti pesan pemuda itu benar-benar dia mati, itu manusia itu langsung beriman saat itu gitu kepada Rob pemuda ini. Coba kalian lihat ya, pemuda ini dia tidak banyak ngajar sana sini, dia hanya melakukan satu amalan saja, tapi ketulusannya menjadikan Allah memberikan petunjuk orang yang ada di sekitarnya. Dan orang yang di sekitarnya itu begitu beriman, itu imannya sangat menakjubkan gitu loh. Padahal ngaji yo, ngajinya tidak banyak, hanya di saat itu saja. Ya, sampai
dimasukkan itu ada seorang ibu yang membawa bayinya. Dia ragu-ragu mau nyemplung di parit yang sudah dipanah, sudah dibakar itu dinyalakan api. Itu ragu-ragu. Nengok bayinya. Bayinya bicara untuk tetap nyemplung bareng-bareng gitu loh. Ya. Ini belajar cuma sebentar, ketulusan gitu loh. Ketulusan itu luar biasa pengaruhnya. Ya. Kalau kita kadang ngaji udah berulang-ulang ya nggak paham-paham ya. Ya memang kita ya imannya memang kayak gini. Jauh, ketulusan kita itu masih jauh. Keikhlasan kita itu masih jauh. Ya. Kita mau ngaji liwat mendung aja udah takut itu. Kayak gitu. Itu kan sederhana saja gitu loh. Sederhana. Kita kadang mau begini-begini aja terlalu banyak alasan di belakang. Nggak usah ditanya, setiap orang paham lah alasan itu. Ya. Pernah itu saya lihat itu. Jadi saya ngisi di 2 masjid itu. Jarak bahkan 3 masjid, bukan 2 masjid. Jarak antara satu masjid dengan masjid lain itu 3 tempat itu ada yang jaraknya 300 meter, ada yang jaraknya 800 meter. Nggak sampai 1 kilo. Tapi jarak yang dengan masjid yang satu ketiga itu ada sekitar 2 kilometer. Tapi kalau yang dari masjid satunya itu cuma sekitar 800 sampai 900 meter. Ya. Suatu saat kan di masa pandemi ini kan jarang kajian offline gitu loh. Banyak online kan. Nah, dia kajian offline waktu itu. Ternyata di masjid dia belum dimulai, bahkan agak susah dimulainya. Dia pindah kontrakan di sana. Nah, suatu saat dia kan ngaji di tempat yang masjid lain. Saya harus ke sini, Tat. Wah, di sini jauh ya, Tat. Padahal cuma berapa 500 meter, 400 meter. Dia pakai motor lagi, Masya Allah gitu. Ya karena emang lemahnya kita. Kadang jarak yang segitu dianggap jauh. Tapi coba kalau ke pantai gitu. Oh dekat, pantai itu dekat gitu. Pantainya padahal 30 kilo ya, katakannya dekat gitu. Bahkan yang jauh sekalipun itu Paris itu pun dekat. Artinya Paris itu Perancis, bukan Paris jalan perang Tritis. Itu memang kadang cara berpikir kita sendiri itu yang sudah salah. Kenapa ya? Karena iman lemah itu masih seperti itu gitu. Cara berpikirnya masih seperti itu. Beda kalau imannya kuat. Imannya kuat itu doa tidak dikabulkan 10 tahun saja santai-santai. Artinya apa? 10 tahun itu waktu yang sebentar gitu. saya pernah itu ada salah satu murid saya yang belajar takosus itu. Ya, dia kan tanya ada satu persoalan. Insya Allah sebentar selesai. Nah dia kan tanya sebentar itu berapa tahun tata itu? Ya mungkin 5 tahun saya bilang gitu. Dia kaget. Saya pikir 4 bulan atau 6 bulan gitu. Loh ini bukan masalah kecil, masalah gede, skopnya seperti ini nggak akan selesai hanya dalam waktu 1-2 bulan. Kalau kita lihat dari sirah perjalanan para nabi, orang-orang soleh, itu kita memang mendengar cerita itu cuma kita baca 1 menit, menunjukkan sebentar kan, memang yang kita baca cuma 1 menit. Tapi kalau cerita itu dalam prakteknya puluhan tahun gitu. Dan itu pun beliau-beliau dengan penuh kesabaran. Makanya sampai seorang nabinya Allah yaitu Nabi Yakub masalah. Itu beliau mengatakan fasobrun jamil. Yang dimaksud adalah sobri, kesabaranku itu fasobrun jamil. Karena memang sabar itu sesuatu yang sangat indah. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi wa fariqu bainahum fil madhaji. Memisahkan di antara mereka itu pada tempat tidur. Ya.
Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjutkan satu lagi. Qala al-Muharribi sami'tu Sufyana ats-Tsauri yaqulu lil gulam idza ra'a fi shaffil awal, ya, ihtalamta fa idza qala ta'akhkhar. Berkata al-Muharribi, aku telah mendengar Sufyan ats-Tsauri berkata pada seorang anak tatkala melihat di shaf awal, kamu sudah balik, sudah mimpi. Kalau dia mengatakan belum, ta'akhir, kamu sana di belakang sana, ya. Namun di sini ada pembahasan, ya, ada pembahasan, ada rincian sebenarnya. Kalau anak tersebut memang dia tahu hukum-hukum sholat sehingga sholatnya sah, maka dia depan tidak ada masalah selagi bukan di belakang imam, ya. Namun hal ini istihadnya dikembalikan kepada istihad imam sholat. Kalau imam sholat memandang anak-anak sana di belakang, ya ditaati. Terkadang anak walaupun sudah mampu sholatnya sah tapi rame gitu di depan, ya, boleh untuk diletakkan di belakang. Atau boleh pula dijeda anak-anak dewasa gitu. Itu semua adalah dengan istihad seorang imam atau maksudnya imam sholat, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan karena waktu kita yang terbatas, ya. Masih ada beberapa pembahasan perkara ini, besok kita lanjutkan. Masih taklim seputar masalah sholat, ya, karena kita hanya baru kisi-kisi bagaimana prakteknya. Nanti akan ada beberapa penjelasan yang lain dari kisah-kisah para salaf ataupun para ulama kita. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Bentar, ya. Bismillah, bagaimana posisi sholat jamaah dua orang laki-laki dan perempuan? Maksudnya dua orang laki-laki perempuan itu satu laki-laki satu perempuan, maka dia tetap di belakang, perempuan tetap di belakang, ya. Tapi kalau dua orang laki-laki dan di situ seorang perempuan, dua laki-laki ini dia satu sejajar, perempuannya di belakang, sebagaimana di dalam hadis Anas, ya. Dalam hadis Anas itu beliau pernah menceritakan ibu beliau sholatnya di belakang, sementara Anas dengan beberapa sahabat itu berada di belakang Nabi. Wallahu ta'ala alam. Apakah ada batas usia saat masuk pondok? Sebenarnya kalau untuk masuk pondok itu, ya kan dia sudah keluar, kan, sudah keluar dari rumah itu. Sebenarnya seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, tatkala menyerahkan Anas itu umurnya 10 tahun, ya. Dan waktu itu memang Anas itu melayani Nabi, namun dia punya kesempatan pulang ketemu ibunya gitu, ketemu ibunya. Ini umur 10 tahun, ya. Sehingga Allah ta'ala alam, yang paling bagus itu pada saat sudah balik ini. Kecuali kalau memang di pondok di situ memang
musrifnya itu ya dia mampu mengelola gitu, mampu mengatur, mampu menjadi muadib, itu tidak ada masalah. Misalnya umur 7 tahun itu bisa hasilnya lebih bagus dibandingkan di rumah. Cuma kita susah mendapati muadib itu ya. Untuk di masa kini itu susah kita mendapati muadib ya. Ya, kita tidak kemudian mengharamkan yang 7 tahun sampai 12 tahun ya, atau sampai umur balik ya. Di sini ada beberapa pertimbangan. Kalau memang memungkinkan dan bahkan bisa hafal Quran sebelum balik ya itu bagus. Tapi banyak sisi ya kaitannya dengan anak itu, banyak sisi gitu. Banyak sisi. Apalagi di masa sekarang ya. Seperti masalah nanti di sana ya, di pondok itu bagaimana diurus, bagaimana masalah kesehatan, masalah ini dan lain sebagainya. Kalau orang tuanya imannya kuat ya tidak ada masalah gitu. Karena terkadang orang lihat tuh gimana ini kesehatannya begini begitu ya. Padahal orang menghafal Al-Quran itu sendiri kan, bacaan Al-Quran sendiri itu sudah bisa menjadi sebab dia akan sehat. Kalau yang pernah saya lihat ya, ini kita tidak mengatakan sebuah kebetulan gitu. Kadang ada orang itu kalau diceritakan seperti ini dianggap sebuah kebetulan, bukan. Karena kaitannya dengan perkara baik. Perkara kebaikan itu kemudian mendapatkan kebaikan, kita mesti husnudzon kepada Allah. Kalau mengatakan kebetulan seolah-olah itu hanya takdirullah semata, kauniyah tanpa ada hikmah. Nah, ini bahasa-bahasa seperti itu kadang bahasa yang tidak pas. Bahasa yang menunjukkan kekurang imannya gitu loh. Ya ada, pernah kami lihat itu anak itu setiap bulan punya penyakit bronkitis. Dia mondok di saat umur 7 tahun, 8 tahun. Itu bronkitisnya sembuh. Padahal kalau tidur yang namanya anak ya, celelean, kadang tidur siang itu kadang di lantai. Diperingatkan sama ustadznya juga susah gitu. Tapi nyatanya enggak, setelah mondok itu ya pernah sakit 1-2 kali, wajar gitu. Tapi setelah itu enggak sakit. Yang lebih parah lagi ada orang Cina ya. Orang Cina dia masuk Islam. Dia memang orang Islam bukan ya. Dia kenal ngaji. Itu anaknya hidrosepalus gitu. Sehingga dia ragu mau mondok kan. Tapi dia menempuh karena orang kaya ya, dia tempuh pondok kan dengan dikasih fasilitas, minta fasilitas kepada pondok. Kemudian kadang diantar belajar, antar berobat. Hanya berapa lama itu dia cerita kepada kami. Dulu hidrosepalusnya itu susah sekali sembuhnya. Sekarang itu Masya Allah kok mudah sekali ya gitu. Tambah bagus, dokternya juga senang gitu. Dan tidak cuma senang, hafalan Qurannya juga bagus. Dalam waktu beberapa saat hafalannya anak itu sudah 20 juz ya. Itu cerita pada kami gitu. Dan dia merasa takjub gitu loh, Masya Allah. Waktu dia cerita kepada saya, ya kasih nasihat. Itu bisa jadi karena anak kamu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu dibacakan sama orang lain saja bisa menyembuhkan penyakit, apalagi dibaca untuk dirinya sendiri. Itu aula bidzalik. Lebih pantas untuk dia mendapatkan kesembuhan. Walaupun ini tidak mutlak ya, kadang Allah itu memberikan sakit kan ada hikmah yang lainnya ya. Tapi ini sebuah gambaran ya, yang kita bisa dengannya itu melihat hikmah, sangka baik kepada Allah dalam perkara-perkara seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Sehingga batas usia ya itu tergantung ibu-ibu sekalian ya, atau kalian gitu. Kalau memang sudah mampu dilihat itu, ya tentu yang paling enak kalau udah balik. Kalau sebelum balik ya hasilnya umur 7 tahun dan sekian ya, minimalnya memang di sana itu ada yang ngurusi, dan di dalam ngurusi itu amanah gitu. Ngurusi itu amanah.
dengan cara yang baik, ya. Karena memang anak-anak yatim yang dahulu diurusi oleh Ibunda Aisyah itu juga diurus oleh para sahabat itu banyak, jadi orang tuanya meninggal diurusi oleh para sahabat itu tidak sedikit, dan mereka belum balik gitu loh, belum balik diurusi. Bahkan ada yang sampai diurusi oleh seorang sahabat itu nangis guling-guling di tanah, itu nangis guling-guling di tanah. Dalam asar sahabat ada, dan itu anak yatim gitu. Sebenarnya tidak dihukum, tapi ada sesuatu perkara kemudian dia sampai nangis guling-guling di tanah. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu bisa dilihat daripada kondisinya, tidak bisa kemudian ini sekian harus, kecuali kalau ada program pemerintah. Program pemerintah mondok umur 7 tahun, ya, Masya Allah. Kalau pemerintah sampai memprogramkan, tentu pemerintah akan membuka lapangan pekerjaan untuk musrifah gitu. Dan bagus ya kalau musrifah itu. Ada satu pondok itu ya, tapi dari SMP itu, boarding school itu, Masya Allah, kriterianya musrifahnya semua hafal Quran, musrifnya semua hafal Quran. Bukan ustadznya, musrifnya gitu. Ya itu bagus, makanya idealnya ya kalau ada sekolah Islam, apalagi brandnya brand tahfidz gitu. Artinya di situ gaungnya itu tahfidz, ya mesti harus ada hafidz dan hafidzoh. Diusahakan ada hafidz dan hafidzoh. Karena memang sekolah itu ya, karena itu ya hafidz dan hafidzohnya itu hendaknya diberi penghargaan. Karena biasanya sekolah-sekolah itu akan memberi penghargaan kalau S1, padahal brand sekolahnya tahfidz itu. Ya harusnya dia punya penghargaan, yang hafidz dan hafidzoh itu diberi penghargaan lebih. Itu sebuah kelaziman itu. Sebuah kelaziman. Jangan kita salah menghormati, mau lebih memuliakan dari sisi tadi gitu. Dimuliakan tidak apa-apa, ini S1 sekian gajinya, tapi porsi daripada kalau itu sekolah yang dikenal sebagai sekolah agama, itu tentu pemuliaan kepada agama mesti lebih, karena itulah yang sesuai dengan penunjukan syariat. Ya, penunjukan syariat. Ya, karena sebenarnya yang dituju dari orang tua pada saat disekolahkan di situ itu ya tahfidznya itu yang lebih dengan ilmu-ilmu yang lain kadang sifatnya adalah hal yang dimaklumi gitu. Hal dimaklumi sebagai sebuah kebutuhan, tapi dari sisi maslahah dunia itu di atas maslahah, di sisi maslahah agama itu di atas maslahah dunia. Ini harus dipahami gitu. Ya. Karena kita hendaknya menempatkan porsi itu sesuai dengan porsinya gitu. Jangan salah itu, jangan terbalik seperti orang awam. Ya. Ya. Kalau orang awam itu kalau dunia lebih dihormati dibandingkan agama. Agama nomor sekian gitu. Ya, itu jangan seperti itu. Ya. Sesuatu yang salah atau kurang tepat. Ini saja yang bisa disampaikan. Masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kami kembalikan kepada pembawa acara. Terus ini nanti saya ulang, ini ada ini ya. Jika suami sholat berjamaah, bagaimana jika posisi sholat jamaah istri di belakang imam atau di sejajar? Jika istri sholat berjamaah, bagaimana jika posisi sholat jamaah istri di belakang imam atau di sejajar dengan posisi imam? Ya, kalau wanita dia sholat sejajar itu boleh, imamnya tidak di depan. Jadi imamnya itu di tengah. Itu memang softnya kalau perempuan jamaah sesama perempuan seperti itu. Tapi ini kalau jika suami istri sholat berjamaah, maksudnya suami istri bersolat berjamaah, ya dia suaminya di depan, istrinya di belakang. Tapi kalau sesama wanita itu sholatnya sejajar. Maksudnya sesama wanita sholat jamaah, itu yang di tengah sebagai imam dia sejajar. Tapi kalau kemudian di depan, bagaimana? Kalau di depan itu khilaful aula namanya.
tapi tidak diingkari perkara tersebut. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja ya. Ini tadi terlewat saya membacanya. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada panitia.